Assalamualaikum. Untuk yang pakai topi, bisa dibuka topinya, Nak. Sekarang Ibu minta satu orang memimpin doa. Baik. Dimulai. Selesai. Baik, kita sama-sama telah berdoa. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadirannya. Ibu minta suaranya cuma yang ketua kelas saja ya. Kalau Ibu menyebutkan namanya, ada namanya yang sakit atau keterangan apa, Ibu minta ya dijelaskan. Keterangannya apa kalau tidak hadir? Ibu sebutkan satu-satu. Nur Hasna, Nurlina, izin kasih besar suara atas sedikit nanti. Oke, Nur Fadila, Nurul Aulia, Nurul Aini, Nurul Mutmaina, banyak yang ising ya. Nurul Salsabila, Regina Putri. Sekarang Ibu minta, semua sudah dapat buku paket, tak? Sudah. Siapa yang belum dapat? Sudah ada semua buku paketnya? Selain buku paket, buku catatan ada? Ada. Pena juga siap, tak? Berarti sudah siap untuk belajar IPS. Sekarang Ibu akan tampilkan slide pembelajaran kita yang pertama ya. Hari ini sebagai pembuka atau sebagai awal di semester kedua. Di sini tema 3, subtema kehidupan masyarakat pada masa kolonialisme dan imperialisme. Itu adalah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Ini sekaligus materi pembuka awal di semester ini. Jadi ini adalah pertemuan kita pertama ya. Ibu mohon maaf sebelumnya karena kemarin-kemarin awal sekolah Ibu belum sempat masuk karena Ibu lagi kegiatannya. Jadi Ibu minta maaf sebelumnya. Baik. Kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, di poin ini, ingat, di poin ini Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik ya. Ibu yakin kalian kan pegang buku paket. Ibu yakin kalian sudah membaca-baca dari pertemuan awal ya. Dari pertemuan awal di semester ini. Ibu tanya dulu, sudah dibaca bukunya atau belum? Sudah, Ibu yakin sudah. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya siap atau tidak? Harus siap ya nak. Nah, pertanyaan Ibu yang seperti ada di depan kalian. Ini ada 2 poin ya pertanyaannya, tapi Ibu cuma mau tanya satu saja ya. Satu saja. Pertama, bagaimana proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, siapa namanya nak? Ya. Setelah jatuhnya Konstantinopel, bangsa barat menjadi sumber dari Eropa. Bisa diulangi? Bisa. Oke, ulangi nak. Setelah jatuhnya Konstantinopel, bangsa barat dipaksa untuk mencari sumber dari rempah-rempah. Oke. Itu sudah jawaban yang cukup ya. Oke. Kira-kira jawaban yang kedua siapa yang bisa menjawabnya? Oke. Apa kira-kira nak? Menurut pemahaman anak-anakku sekalian, ingin menguasai kekuasaan Indonesia. Oke, ingin menguasai kekuasaan Indonesia. Selain karena rempah-rempahnya, juga ingin menguasai tanah kekuasaan Indonesia. Oke, sudah dipahami semua ya. Kemudian,
Nah, ini poin kita di pertemuan ini ya. Tujuan pembelajaran kita di sini ada dua ya. Pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, itu tadi yang seperti dijelaskan oleh kedua temannya. Nah, itu termasuk deskripsinya. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai perlawanan terhadap persekutuan dagang di Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta buka halaman di buku paketnya ya. Buku paket di tema 3 halaman 148. Nah, di halaman 148 di situ ada keterangan di atas kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, coba perhatikan ya, Nak. Di sini ada beberapa gambar, ya. Di sini ada beberapa gambar. Di tahun 1486. Nah, Ibu tanya dulu, kira-kira awal mula pelayaran itu bangsa barat masuk ke Indonesia adanya di tahun ini atau di tahun 1511? Menurut pemahaman anak-anak setelah membaca buku ini? 86. Sekarang Ibu luruskan ya. Awal mula bangsa barat masuk ke Indonesia itu bukan di tahun yang ini 1486, melainkan di tahun 1511. Ingat, ini mengelilingi dunia. Sedangkan ini mengelilingi Indonesia. Jadi dibedakan ya, Nak. Kalau di sini yang pertama di 1486 ada di sini Bartoleus. Dia ini mengelilingi dunia. Kalau mengelilingi atau masuk ke Indonesia itu ada Alfonso, ya. Jadi bedakan yang mengelilingi dunia dengan mengelilingi Indonesia. Kemudian di berikutnya lagi pada tahun 1521. Ini sudah ada kaitannya dengan yang masuknya Alfonso ya. Ini sudah masuk di 1521. Kemudian 1595. Kemudian 1602. Ingat, 1602 adalah awal terbentuknya VOC, ya. VOC, awal terbentuknya. Nah, sampai di sini seperti yang anak-anakku sekalian lihat di buku paket itu, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu pindah ke slide berikutnya lagi ya. Nah, ini pendekatan atau metode. Pendekatan atau metode pembelajaran kita hari ini adalah Ibu pakai PBL atau Problem Based Learning. Itu metode pembelajaran kita. Atau kalau anak-anakku sekalian belum paham penjelasan ini ibaratnya cara Ibu memberikan materi atau pelajaran dengan cara PBL ya. Metode Ibu saat memberikan pembelajaran yaitu metode Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Nah, Ibu jelaskan lagi. Kegiatan pemecahan masalah. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan oleh peserta didik dengan cara mind mapping. Ibu tanya, mind mapping sudah tahu caranya? Sudah tahu metodenya? Ibu tanya sekali lagi, sudah tahu? Kalau yang pertemuan-pertemuan kita yang lalu di semester 1 itu, kita tidak pernah menggunakan cara atau teknik ini ya, mind mapping. Oleh karena itu, untuk pertemuan ini khusus, Ibu ambil ide untuk mengambil cara mind mapping. Yang kita bahas sekarang adalah
masuknya bangsa barat ke Indonesia. Nah, nanti di tugas LKPD yang Ibu bagi, di situ ada petunjuknya bahwa cara mengerjakan soal itu dengan cara mapping. Ini per kelompok ya, per kelompok. Jadi nanti Ibu minta kalau mengerjakan LKPD kalau bisa semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin biar apa ya? Biar kita itu melihatnya bisa semangat lagi, ya. Oke? Sekarang Ibu pindah ke berikutnya. Nah, Ibu rasa poin ini yang kalian tunggu-tunggu ya, biar lebih semangat, ya. Karena kenapa? Ini kan sudah jam berapa, ta? Semua sudah pasti keroncongan perutnya ya. Jadi untuk menambah gairah belajarnya, ayo Ibu minta kita berdiri dulu. Ya, Ibu minta sebelum Ibu putarnya ini, Ibu minta lagunya bersemangat ya. Tapi tetap fokus, oke? Ibu mulai dari sekarang. Kalau bisa begini ya. Cikini kebenaran dia, hari ini kita belajar bersama di kafe Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia, Jakarta Sejayapura. Mari belajar dengan penuh sesama, Madura sampai Papua. Duduknya rapi lalu kita berdoa. Nah, ini inti dari pembelajaran kita ya. Bangsa-bangsa barat dapat sampai ke Indonesia dengan menempuh jalur pelayaran. Dilakukan dengan berbagai cara. Seperti menemukan rutenya sendiri. Seperti Portugis dan Spanyol. Serta mengikuti rute yang sudah ditemukan oleh Inggris. Nah, Ibu tanya, kira-kira penjelasan di atas ini sudah dipaham maksudnya atau belum? Belum? Atau sudah dipaham? Belum? Oke, belum. Nah, Ibu jelaskan. Bangsa barat masuk ke Indonesia. Bangsa barat masuk ke Indonesia. Yang pertama kali masuk itu Portugis, Spanyol atau Inggris? Portugis, Spanyol atau Inggris? Portugis. Nah, sekarang Ibu tanya. Portugis kan dia sudah melewati jalur atau rute. Rute yang dipakai oleh Portugis untuk masuk ke Indonesia itu adalah rute yang dipakai oleh Inggris. Jadi, kesimpulannya, kira-kira antara Portugis dengan Inggris, mana yang lebih dulu masuk? Inggris. Berarti Inggris dong. Karena, kenapa dikatakan Inggris? Karena Portugis dia memakai rute atau jalurnya dari Inggris. Baru Portugis, Spanyol masuk. Oke. Sekarang yang kedua. Kita lihat. Ada poin 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira keempat poin ini. Kira-kira keempat poin ini adalah penjelasan apa dari kalimat yang di atas? Penjelasan apa kira-kira? Penjelasan dari poin 1, 2, 3, dan 4 adalah kebijakan. Ingat ya, Ibu ulangi sekali lagi. Adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Ibu ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, dan 4. Monopoli perdagangan oleh VOC. Kedua, kerja rodi. Ketiga, land rate atau sistem sewa tanah. Keempat, kultur steel atau sistem tanam paksa. Nah,
Keempat poin ini adalah bentuk kebijakan pemerintah kolonial terhadap pemerintah Indonesia. Ini adalah kebijakannya. Nah, sekarang di slide berikutnya. Di sini ada gambar. Ya. Gambar yang ada di depan anak-anakku sekalian ini sama dengan gambar yang ada di buku paket. Jadi ibu minta coba lihat di buku paket. Nah, di gambar pertama itu kira-kira siapa? Alfonso. Kalau Alfonso dia di tahun berapa? 1511. Berapa? 1511. Kemudian gambar kedua? Sebastian Elcano. Di tahun berapa? 1521. Kemudian gambar ketiga? Cornelis de Edsman. Di tahun berapa? 1595. Oke, sudah jelas. Kemudian ini kita sudah masuk di apa ini? Di tugas. LKPD yang ibu bagikan nanti ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis. Ada yang untuk kelompok dan ada untuk individu. Ibu akan membagikan dulu bahan ajar beserta LKPD-nya. Ya. Ini ada 2 kan? 1. Di sini 4 orang. Nah, yang ibu bagikan tadi, soalnya tadi sudah ada atau belum? Sudah dipegang semua toh? Semua sudah dapat? Oke. Coba lihat yang ada gambar pohon kelapa. Sudah dilihat semua? Oke. Nah, petunjuknya di sini, petunjuknya adalah anak-anakku di apa? Di sini petunjuknya adalah anak-anakku diperintahkan untuk mengerjakan soal yang ada di kolom ini, ya. Soal yang ada di kolom ini. Di sini ada nama tokoh, peran dalam peristiwa dengan nilai keteladanan. Nah, ibu minta kerja mulai dari sekarang, ibu kasih waktu 10 menit. Ingat ya, 10 menit. Dikerja mulai dari sekarang. Karena berhubung kotaknya ini tidak cukup, jadi ibu minta kerjakan di kertas yang ibu bagi barusan. Ya, dibuat di situ. Kalau perlu tidak usah dibuat kotak ya, karena kalau dibuat kotak kan ribet lagi ya. Jadi langsung saja. Ya, langsung saja di situ. Nomor 1 siapa? Nomor 5 tidak ya, karena nomor 5 itu sama dengan nomor 1. Masing-masing dari Maluku. Oke, dipaham sini? Yang sebelah sini? Sudah dipaham tak? Ya, mulai kerja dari sekarang. Ya, kalau nomor 5 ini tidak usah kita kerja karena sama 1 dengan 5 ya. Jadi saya 1, 2, 3, 4. Ini. Ya? Iya, itu yang poin utama, tulis namanya. Ini ya. Nomor 1 ini tuh peran Saparua di Ambong. Peran dalam peristiwa peristiwa ini, kemudian keteladanannya ini. Sudah paham toh? Sini toh sudah paham juga. Ini peran Banjar, berarti kita cari di sini peran Banjar, berarti ini. Terus keteladanannya, lihat di sini peran Banjar tidak sombong. Oke, paham toh? Oke. Yang sebelah sana perempuan sudah paham? Ingat namanya. Waktunya juga. Ya. 10 menit selesai tidak selesai, ibu harap dikumpul. Kalau sudah dikumpul ya, 1 orang Isa yang kumpul ketua kelasnya. Jadi teman-teman yang lain tetap di tempat duduk saja. Oke?
Oke. Baik, tugas kita yang pertama yakni tugas per individu sudah selesai. Ibu sudah pegang ya. Sekarang Ibu minta di sini berapa orang yang hadir? Berapa orang? 4, 5, 13. Oke. Ibu minta 13 ini. 13 ini kira-kira kita bagi kelompok menjadi kelompok berapa kelompok? 3 saja. 3 saja ya. 3. Kita bagi 3 kelompok saja ya. Oke. Ibu minta mulai dari sekarang masing-masing bagi kelompoknya. Ibu serahkan ke anak-anak sekalian yang membagi kelompoknya. Oke. Ayo mulai bagi kelompoknya. Rapatkan meja saja ya. Rapatkan meja sama kursi. Cepat cari kelompoknya. Ini yang laki-laki yang sebelah sini. Gabung Iksanya di sini ya. Biar ini. Bagi 3 kelompok saja. 3 kelompok cepat. Ayo gerakan cepatnya nak. Ini kita sudah di jam keberapa ya? Sudah pada lapar-laparnya. Jadi kita ini. Baik. Ibu minta duduk dulu dengan tenang. Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kelompok. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan per kelompok bahan ajarnya. Kasih yang sebelah sana nak. Ada 1 berarti ini 1. Ini 1. Terus LKPD-nya. Ibu infokan sekali lagi LKPD-nya itu ada yang di lembaran kedua ya. Lembaran yang pertama tadi itu ada individu. Yang lembaran keduanya ini kelompok. Jadi Ibu minta kerjakan yang lembaran kedua. Ya. Nah, di sini Ibu jelaskan. Di situ ada penjelasannya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya dibuka. Dibuka ya. Di halaman yang kedua dibuka dulu. Ini LKPD, ya, yang ini, ya, dibuka dulu halaman keduanya. Sekarang coba anak-anakku baca perintah dari halaman kedua ini. Setelah menyelesaikan tugas individunya yang tadi ya, yang kalian kerjakan tadi. Kemudian peserta didik membagi kelompok. Berarti kita sudah membagi kelompok. Kedua, buatlah mapping. Ini tugas inti kita di kelompok ini. Sekarang, tadi Ibu sudah membagikan kertas, tak? Ini Ibu bagi per kelompok lagi kertasnya. Kurang 1 ya. Tolong dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ada 3. Perhatikan, ada 3 perintah. Pertama, meet mapping tentang kedatangan bangsa Barat. Kedua, meet mapping tentang persekutuan dagang VOC. Ketiga, meet mapping terhadap perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sekarang yang pertama dulu kita kerjakan. Yang pertama tentang kedatangan bangsa Barat. Ingat, tulis nama kelompok. Ibu tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat nama kelompoknya. Terus tulis nama anggota kelompok. Oke. Ingat waktu kita tidak sampai 10 menit ya. Waktu kita tidak sampai 10 menit.
Oke, selesai. Ibu minta kelompok mana dulu yang maju? Presentasi. 2, 3, atau 1? Hah? Ibu yang tunjuk saja langsung. Kelompok 1 sesuai dengan urutan. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3 menyusul. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Waktu kita terbatas ya. Ya. Dimulai dari sekarang. Tunggu. Ibu minta nanti kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ada yang perlu atau kurang dipahami tolong tanggapi atau tanyakan ya. Minimal ibu kasih kesempatan satu-satu saja pertanyaan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kedatangan Bangsa Barat di Indonesia. Di tahun 1486 terdapat Bartolomé Dias dan dia melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Siapa pemimpinnya? Perang Saparua di Ambon. Oke. Dari kelompok 2? Ada beberapa Alfonso berhasil menguasai berhasil sampai di Maluku. Sampai di Maluku pada 1511. Kalau sudah cukup nak, jawabannya ditutup ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperhatikan untuk materi kita selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Untuk materi kita di selanjutnya atau pertemuan selanjutnya itu ada pada halaman 169. Ada pada halaman 169. Dengan materi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Itu materi pertemuan kita selanjutnya. Nah, dengan berakhirnya kegiatan atau tugas kelompok kita, pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta sampai di rumah nanti kalau bisa bukunya jangan langsung disimpan ya nak ya. Malam dipelajari lagi supaya pada saat pertemuan berikutnya guru tinggal memaparkan isinya saja ya. Tidak perlu ibu menjelaskan dari A sampai Z lagi. Oke? Paham maksud ibu? Seperti tadi ibu tinggal masuk ke intinya. Itu tips yang paling baik. Jadi kalau pas guru masuk kita sudah tahu, oh materi pembelajaran kita hari ini. Jadi intinya kita sudah tahu ya. Jadi ibu memberikan cuma sekedar petunjuk dari apa yang harus dikerjakan. Dipaham? Oke. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita IPS. Ibu harap pertemuan selanjutnya kita harus lebih semangat lagi. Bu minta masih ketua kelas, pimpin doanya ya. Bukunya nanti sebentar nak, setelah ini keluar ya. Ya, dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keluarnya dengan rapi ya, nah jangan ini. Satu orang yang kumpul buku paketnya nanti.